Cici. Nah ini dia Cici yang fleksibel juga dan kemungkinan bakal ada di tangan Eman. Udah masuk ke prioritas band dari Navi. Ya jatuhnya mereka nggak mau ambil repot ya. Sama kayak Big Enron yang langsung nge-ban Baxia dan juga Arlot. Ya let's say kalau kita ngomongin one-one udah pas template juga kan. Mereka nggak mau kerepotan sama hal tersebut. Ini dia Kalea yang tadi aku mention juga karena di tempat yang banyak rumputnya. Kita kan makin nggak bisa predik di mana Kaleanya berada. Terkejut ya. Oke, dan Shushinnya langsung diambil juga. Langsung ya, ini responnya cepet banget. Apa yang dilakukan oleh kedua tim ini? Mau langsung ambil Farsanya sekarang sebagai follow up damage? Farsya? Boleh banget sebenarnya. Tapi balik lagi sih, apakah langsung terjun ke Farsya? Kenapa nggak Bitrix dulu biar nanti nggak usah repot-repot untuk mikirin kombinasinya? Oke, wow, Hayabusa. Haya. Andoryu ya, ini menjadi salah satu jawaban juga untuk Chusin harusnya. Oke, tapi setelah adanya Hayabusa, mau coba untuk ambil ke arah set uppernya lagi kah EXP atau Hero to Cars? Masih ada Poveus Banyak sih sebenarnya. sebenarnya, ada Poveus. Oh, Kayak Kimi ternyata. berarti mereka nggak mau main yang tipe burst bareng sama ini bisa banget untuk ngebawain Bitrix. Masih ada kesempatan atau kemungkinan hal tersebut. Tidak cuma Bitrix, masih Granger juga kebetulan. Dan nanti badannya bakalan big Cars berarti. Oke, Masih ada Uranus juga soalnya kan. bener. Tapi Uranus ya, belum jadi prioritas juga ternyata. Tapi kalau kita ngelihat dari Shogun kan, pool hero-nya banyak banget. Banyak ya. banget. Chow Tapi- EXP lah. Tapi aku yang paling suka ngeliat dia main yang setup gitu loh, kayak Terisla. Ah. Beres lah sih kalau Itu enak banget pilihannya, serius. Itu satisfying banget. Oke, Terisla berarti Kin atau Shogun? Lutfi. Gak ada Masih. pilihan. Kalau Terisla, coba. Kalau kita inget-inget ya dulu, admin Poisi. Dia aja sampai bikin line. Lutfi. Aduh, kalau ada Terisla tuh Lutfi pokoknya. Admin ya, Admin Poisi. admin pakai T kan? Shout out ya untuk Abang Poisi yang lagi nge-push global Benedetta-nya. Oke. Oh, tapi Benedetta ngomong-ngomong juga ini bisa Hero-nya masuk ke Shogun. radar Shogun loh. Iya, hero-nya Shogun soalnya kan. Iya. iya ampun. Iya. Kenapa ya ampun, Kenapa Pak? ya ampun? Gak apa-apa, ngapa sih emangnya ngapa? Yang fokus buat draft. Ya fokus. Ya ampun. Ya. Oke. Tapi Beatrix itu dia sebagai satu follow up pasti juga ya Kalea Beatrix yang dihindari oleh Liga Dragon by Vital ini. Respon dari Navinya bisa tutup ke arah fighter-fighter opsi lagi buat Eman kah? Chow, ya itu dia. Chow, Ruby, Lunox, Harit. Sebenarnya masih banyak opsi yang bisa dibawakan. Tapi karena lawan matchup-nya adalah Hayabusa, yang dimana Chow malah bisa ngelakuin fight back. Ketika berhadapan sama Hayabusa, itu yang bakal ngerepotin untuk Andoryu-nya. Oke. Last bet dari Bigatron. Gold lane lagi kan? Granger, Granger bisa Moskov. Moskov terlalu late game gak sih? Iya dan udah lumayan jarang ya dan Ya. split push power juga udah ada di Hayabusa soalnya. Iya. Atau justru Shiva juga kan lumayan sering membawakan fighter gold lane juga. Oh, masalahnya tapi Chow-nya udah di ban ya. Iya. Yang option untuk Shiva membawakan fighter gold lane-nya Oke, paling ada di Lunox paling. Ya, Lunox. Ya. Paling masuk Lunox di sini, Lunox Kalea jadinya. Oke. Combo instant burst karena kan ya glowing on bakalan dari Kimi. Jadi Lunoxnya nggak perlu repot-repot buat bikin kayak glowing lagi. Yap. Tinggal EXP-nya yang butuh durability tinggi kayaknya ya. Dan Ruby itu dia. Ruby. Ditutup semua ya optionnya. Grangernya masih terbuka sebenarnya buat Navi. Yap. Tinggal mereka pilih mau magic atau physical. Tapi kayak kalau ngomongin fighter gold lane juga lapu-lapu masuk ke radar ya Masuk. buat fighter gold lane. Ya tapi ya bagusnya kalau misalkan lawannya yang bener-bener damage tanggung semua. Iya. Kalau Kimi kan takutnya dia snowballing bareng sama Kalea itu jatuhnya malah nanti lapu-lapunya ngasih ruang. Wow. Bane, oke. Nongol lagi bandnya. Masuk akal. Eman. Masuk akal di sini. Aku Masih kok- butuh magic damage yang Aku tipenya kalau burst. kena L-nya atau skill 2-nya Bane Iya. sakit hati banget. Ini sumpah. namanya bannya asam lambung. Gak apa-apanya asam lambung. Lah pas dia Dilepehin mulu gitu maksudnya. dia ngelepain asam lambung, Pak. Pedes. Buset deh. Bapak Asam pakai lambung. oli kristal 2-3 biji. Mantep pokoknya. Healnya Lightning mantep. Holy. Iya. Healnya mantep, semburannya kenceng. Gitu ya. Oke, tapi itu dia lampu-lampu yang harusnya akan ada di tangan dari Kars harusnya juga. Iya. Ini bakal jadi
Tapi ya tahu ya mau coba untuk nambahin Atau- damage lagi. Atau dari Sla, tambah lagi sisi powernya. Waduh, banyak ya komboannya ya bisa Iya. dimanfaatin juga dan Hilda ya. Hilda dulu. Main Oke. agresif. Karena banyak rumput. Yep. Semakin banyak rumput, semakin banyak makanan buat Hilda. Ini bakal menguntungkan banget draft early game dari Bigetron. Mereka mengandalkan sekali Bane. Ini keliatin apa nih orang nih? Ya, apa sih kata dia? Iya, apa sih Ini itu? siapa sih? Mungkin ngeliat kembarannya. Kan Oh, Nael benar, sekarang benar, ada benar, ada benar. Naul. Naul. Lah kan Kairi Kairul. Iya. Nael Naul. Naul, Iya. oke. Ada yang mirip kan soal rambutnya. Ada banget tadi kemarin ya kita lihat. Iya. Tapi again kita akan lihat dari apa yang akan dibawakan oleh keduanya. Navi lagi butuh kemenangan untuk ngedongkrak posisi mereka dan juga Bigetron mereka juga butuh kemenangan untuk semakin bisa mensecure tiket playoff yang sudah dekat untuk mereka. Tersisa 2 minggu setelah hari ini ya teman-teman ya. Untuk babak regular season dan itulah waktu mereka untuk bisa memanfaatkan poin. Oke. Seperti apa eksekusinya? Tapi wih, support di belakang ada yang wah. Luke Aeron juga. Wow. Akhirnya gak interview online doang Oh, ya. ada Pat juga. Ada Pat juga. Oh. Ulti apa itu orang baik gitu. Ya, Cherry. Cherry juga Ah, ada di situ Cherry. ada Cherry. Oh, Iya. langsung ditunjukin soalnya mungkin nanti hari Senin mereka mau screen. Mas Kiri. Jadi harus ngeliat nih gameplay Vigilance sekarang seperti apa. Di support sistemnya Shogun juga ada. Ada Boleh juga nih. lengkap semuanya. Lengkap semua ya, lengkap semua. Yo, Allah didadahin kayak begini benar. Gue izin bentar ya teman-teman. Mau kemana lagi? Ya nggak apa-apa, nggak pakai. Nggak boleh udah sini aja. Aduh. Ada aja bulu aksinya ya. Iya banyak gerakan. What? Ini Gold Baik. Laner Bigetron Palembang. Hais Amor. Bener juga ya. Bener, BTRP. Kan ada kepalanya di depan tuh tadi. bener. Iya. Ya. Kembali juga kita akan melihat ya seperti apa eksekusi dengan adanya fighter gold lane lagi yang dibawakan sebagai signature hero atau signature strategi juga dari Bigetron by Vitality. Dan bagaimana Navi untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Yap. Di sesaat lagi kita juga akan berangkat menuju ke line of door untuk menyaksikan itu semuanya dengan masing-masing data dari hero yang sudah diamankan. Navi Nation sudah ready. Bigetron Bomb sudah ready. Jadi sekarang waktunya kita berangkat dari Pial Arena. Mana suaranya? Oke, cukup semangat pastinya ya untuk mendukung tim kesayangannya masing-masing. Tapi kalau ngelihat Shive, wah yang akan berhadapan dengan Eman ya. Jangan lupakan Shive juga pernah berseragam Bigetron. Iya tuh. Iya. Menarik ya, karena kita tahu sendiri dulu sebelum Eman ada Shive masalahnya. Mhm. Dia pernah membawakan Bigetron juga di season 12. Ini di posisi yang Yap, itu juga ada rekor game terpanjang ya waktu Iya. itu ya. Itu dia, karena Shive nahan oke Isia kalau nggak salah waktu itu. Iya. Oke, tapi ini dia untuk set talent emblemnya juga yang kita lihat ya. Bane, Full Magic, Inspire, dan Bergen Hunter juga nih. Biar dapetin itemnya lebih mudah. Setelah daripada bayar 3.000, ya mendingan minta diskon ya 5%. Lumayan ya. Lumayan soalnya. Oke. Tapi kalau kita ngeliat dari Shogun yang cukup bermain agresif tadi ya, mau ngecek area rumput bisa menangin laning-nya. Itu juga yang udah di-react sama Navi. Nah, tinggal gimana caranya dari Navi juga ngegagalin snowball power dari Nile-nya. Tapi so far so good. Masih aman sih. Ya. Dan mereka tadi udah level 4 juga untuk Andoriu-nya. Udah punya shadow kill juga sih. Sebenarnya kalau misalkan mau paksain kontes gitu udah lumayan telat karena udah punya 140-an. Biasanya udah mulai rotasi. Jadi mungkin agak telat sekitar 20 detikan untuk mencari pundi-pundi kill. Tapi seenggaknya buat setup masih fine harusnya. Yap, Andoriu-nya juga dapat lagi tadi Scavenger Crab EXP ya. Ya, sama-sama dapetin ini. Buset. Tidal Strike aja udah ngasih sebuah ancaman tapi Shogun. Oke. Sekarang tadi masih terlihat ada sebuah serangan lagi. Shogun harus mundur terlebih dahulu. Dan Kars sudah akan join ke dalam pertempuran. Kita lihat Brave Fighter-nya akan pergi dari mana, akan mendarat ke siapa. Sementara ada Uki di bagian belakang. Dan itu ada sebuah Brave Fighter yang langsung dilesatkan. Dan bahkan sebelumnya terlihat ada satu lagi pergerakan dilakukan oleh Kimi. Yap, mengetahui Kars gak punya ultimate, harusnya bakal coba untuk ditabrak lagi sih. Oke. Masih level 3, apa yang dilakukan oleh Apro. Apronya tertinggal dan Apronya menjadi korban yang pertama first blood untuk Shogun. Yap, dan again,
Di mana Turtle bisa didapatkan juga oleh Bigetron by Vitality. Dan di sisi lain kalau kita ngeliat Chive ini udah langsung menuju item pertamanya Sky Piercers nih. Langsung on the way ya berarti ya. Yep. Langsung dia jadikan juga. Kayak dia udah pede banget untuk bisa berkombinasi. Waduh, ini caster Indo versus caster Inggris nih. Iya. Ya udah langsung aja lah. Pe. Langsung aja taruh headset dulu. Enggak dong. Pay by one. Pay by one. Main mana kita main tengah. Yap. Tapi kalau ngelihat ada Kimi Granger gini ya, tim ini kan biasanya ada Kimi, Sky Pierce. Bahkan Andoryu juga adalah sosok langganan Sky Piercers. Sosok asli ya, wujud asli. Wujud Pengguna asli. Sky Pierce. Tapi kalau untuk kayak gini kayaknya mereka harus bisa menyepakati gitu. Ini kayak butuh Sky Pierce ya, Granger yang utamain dulu. Prioritinya ya udah pasti. Karena kan ini kombinasinya barengnya sama Kalea, sama Afro. Cuma ya so far masih belum kelihatan nih target-target. Gak bisa nih untuk kepin. Hidupnya EOG. Yang paling masuk akal targetnya udah pasti ke Shogun sebenarnya. Oke? Itu Dakar harus balik lagi dan sementara bagian bawah masih ada Mayem. Yep. Cuman adu gebuk aja tadi di top lane, bottom ini masih terlihat masih belum ada gangguan juga ke arah mereka. Pick off yang coba untuk dimainkan sama Navi masih belum terlihat maksimal karena balik lagi follow up damage-nya juga masih belum terasa. Untuk bagaimana damage dealer-nya masih harus membutuhkan farming. Dari serangan berhasil dilakukan Chive menjadi korban what? Teman mendadak flicker tadi mengantarkan damage-nya dan double kill didapatkan oleh Eman. Deadly catch yang benar-benar menangkap dan Deadly langsung mengantongi double kill. Itu dia animasi Deadly catch yang cepet banget dan Holy Crystal sekarang udah Waduh. selesai. Wah, first item ya apa itu sepatu. Bannya berenang bos katanya. Jadi buat sekarang ya udah langsung main setup berlima di area Turtle. Bigetron bermain lebih agresif. Dan Brave Fighter tetap dikeluarkan dan mereka tetap ingin bersaing di area The Turtle. Apa yang akan terjadi? Fraction Pull langsung dikeluarkan sementara Afro jadi mencoba untuk bisa membanting arah satu play. Yang bisa membuahkan hasil tapi Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh Andoryu. Afro lenyap di dalam percobaan tersebut dan Andoryu hilang di tempat yang berbeda. Ketempelan Shogun Andoryu mendapatkan punishment setelah dia berhasil untuk bisa melakukan steal dengan begitu baik. Namun power dari Eman sih luar biasa ya. Itu huge, mematikan sekali. Iya pasti. Tangan saya cuek itu ikan. Cuy. Lah, makanya ini emang harus sama ahlinya langsung strike kan, dapetin satu ikan yang besar dari Eman. Raket. Dan itu dapet Chive masalahnya. Udah bakal langsung nikmat banget buat early game seperti ini. Iya. Udah 6-0 juga, gold league-nya udah terlalu jauh. Ya, Yoji. Matra Guardian langsung dikeluarkan, setidaknya berhasil memukul mundur karena beberapa play dan itu ada satu bantingan langsung dilakukan di Shogun yang malah menjadi korban. Tapi setidaknya percobaan mereka untuk bisa menghilangkan Kara. Outer Turret Mid berhasil. Tempatnya berbeda. Moreno terpisah. Moreno bisa melarikan diri dan masih bisa Moreno still survive. Yap, hanya membutuhkan Crimson Beacon aja ya untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Kars. Nah ini dia. Eman, santai dulu, relax dulu. Eman pergi dengan Iya. Iya. Masih ada wave minion ya yang Iya. terbagi juga damage dari Andoryu untuk langsung target menuju ke arah Eman. Megalodon nih bos. Ini bukan ikan sarden soalnya ya. Sotok mui, sotok. Serempak, Cumi serempak. pak itu pak. Salah. 2.500 gold lead dipegang oleh Bigetron by Vitality kali ini. Kayak damage-nya main band itu tricky banget ya. Iya. Kalau emang udah tahu sebelumnya bisa kayak begini loh. Kalau udah punya flicker pokoknya jangan sia-siain deh. Ya cari aja. Majuin Kalau kayak tadi bisa- bro. Iya, apalagi kalau targetnya marksman kan Wah. kayak si V gini. Di Dangerous Pursuit itu di Urawa ya. Buset deh Jurawa. Serem makanya kan. Rumputnya makin banyak loh. Cumi rawa dia. Makin tidak terduga-duga nih sotong satu ini. Sotong, oke. Kita lihat apa yang akan dilakukan Patrol Guardian sebentar sekarang Karsnya malah dibobol buat dan mereka berhasil mendapatkan 2 player secara cepat. Ukir hilang, Afro hilang, 3 player masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yap, dan ini kalau dilihat dari Bigetron by Vitality, seperti apa yang Prof KB bilang tadi di pregame, setelah kekalahan yang menampar mereka, bounce back-nya lebih luar biasa. Atau memang Navinya juga yang lagi goyang. Wah, kalau dibilang Navi enggak juga sih. Ya mereka emang belum nemuin temponya aja. Karena si V udah build up loh dari awal. Udah Sky Pierce. Sekarang baru Hunter Strike. Baru mungkin akan berasa damage-nya. Tapi ya sejujurnya emang masih belum dapet momentum aja. Bagian lagi pegang kendali penuhnya. Tapi ya
bounce back-nya emang benar-benar terlihat jelas kan dari Bigetron. Karena buat sekarang mereka udah pure mainnya udah fighter aja buat Eman. Emannya dikasih hero yang bisa bikin play sendirian juga. Wah ini siapapun yang kena damage dari Eman harusnya bakal sadar kalau Bisa. meri memang. Lightning Hole ini meri banget. Siapapun yang kena jadi askurat ya. Iya. Mana Pak? Gert apa dia? Tapi memang sakit itu ya pasti damage yang bisa disumbangin juga dengan membawakan Legend Terancur nambahin lagi. Ada di tes kriuk ya. Tengah ya. Lihat ya, sakitnya kena ke arah Kars lah itu. Dan mereka masih berusaha coba lihat ada beberapa hiu tadi yang Nah, menabrakkan lihat tuh. dirinya. Sebentar sekarang di tempatnya berbeda. Tidak strike. Kalau lompat, Nail mencoba untuk bisa mengamankan ke arah. Kecolong. 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 Kecolong, Itu dia. Tapi tadi lihat gak di belakang Shive yang kena mocong dikit dari hiu. Nah. Itu hilang sepertiga. Makanya aku bilang kan hati-hati ini bahaya banget untuk member dari Navi. Kayak kalau bisa jangan mendekati Eman dulu deh, target yang lain dulu. Kayak Shogun tadi kan, Shogun tumbang sebenarnya. Tapi emang itu satu-satunya yang bisa di-trade. Kalau ke Eman dan Emannya ternyata bisa melakukan fight back, wah ini bahaya banget. Minum dikit, sempur, hilang. Itu juga kayak Karsnya kalau misalkan udah lompat dia bisa dipukul mundur juga kan dari Eman. Dan sekarang bakal coba untuk kembali menabrak dari Bigetron by Vitality. Ya, Andorio berhasil mendapatkan karapan boba. Bagaimana durability yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron by Vitality dan juga damage yang mereka punya. Iya, dan berhasil untuk memancing sebuah retry di saat Lordnya coba untuk di set up oleh Bigetron. Ini bakal susah juga sih, gak bakal mau di fight harusnya. Weh. Navi, Mau bro, siapa bilang tidak mau tapi malah membuat apronya. Menghilang tertinggal dikejar oleh hiu. Ya, menurut aku ini bukan menjadi keputusan yang wise di saat Andorio-nya gak punya retry, mereka dalam keadaan tertinggal dan masalahnya ini masih Lord pertama. Yang menurut aku masih belum worth untuk dikontes. oke lah kalau mereka punya retry ya. Itu Kayak dia. maju ke depan gak ada masalah. Tapi apa ya informasi yang retry-nya benar-benar siap. Terus kayak Karsnya juga siap untuk set up. Dan Shadow Kill tidak berimpact apapun. Tidak ya, Tidak ada dampak. gak kerasa. Masih terlalu jauh juga sih, itemnya masih terlalu under juga. Baru selesai dengan Malaysia Roar. Jadi masih terlalu minim dari segi damage. Kalaupun mau solo kill, tungguin level 12 dulu untuk Andorio. Biar nanti shadow killnya level 3. Dari sekarang ini terakhir aja ya teman-teman. Oh, dia pakai. Kita lihat seperti apa yang akan terjadi. Serangan yang akan dilakukan oleh Bigetron by Vitality dan sekarang mendadak Apronya kembali menghilang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tepat di depan dari area defensif mereka sendiri. Dan gold semakin bergulir untuk Bigetron by Vitality. Dan gimana caranya Navi bisa menahan apa yang dilakukan oleh Bigetron? Susah sih, karena kan mereka pick off duluan. Yap. Sementara sekarang mereka nggak bisa pick off. Apa tahu gantian nggak connect, bisa dia mempertahankan diri dan tidak bisa fit, malah menjadi korban. Wah. Tapi ada satu orang tadi yang langsung ditabrak oleh hiu yang mendadak pawai di depan dari otot ataupun dari satu bestar dan Nail mundur kali ini sudah strike, tapi Moreno masih bisa dan dibanting dengan tsunami selendang mereka membalikkan keadaan perlahan tapi pasti. Awas. Hati-hati, Eman Itu dia. bisa menyembur karena Delicates dia juga ready. Tapi ya dari Navi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa poin kill juga ya. Moreno yang hilang, walaupun harus kehilangan satu buah base turret di arah bottom lane di bawah menit 12. Di Pakule baru begini ya. Benar-benar bahaya banget. Walaupun dia sendirian di depan, tapi member dari Navi kayak juga. Lagi lambat tuh. Karena takutnya tiba-tiba di deadly catch flicker juga. Lambat. Lihat di bagian top lane udah mulai nge-camp. Yap. Ya wajar ya, Bigetron lagi menang dari segi map. Makanya mereka nggak mau Mas, gimana nih plat nomor sebelas? nyari terus harusnya Nomor? poin-poin kill yang bisa dilakukan. Nomor sampai nomor 2. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dari Eman dia juga udah punya satu buah Blood Wings. Semakin aman lagi dan apalagi sekarang kan animasi untuk Delicates semakin cepet ya. Iya. Jadi dia bisa react gitu kalau misalkan ada ancang-ancang ditabrak. Pas banget. Biar nanti Afronya jadi ke-distract. Oke, belakang tadi. Bagian top lane dan sekarang pas engage. Bigetron nggak mau terlalu lama di sana. Dia overthinking ya. Di mana rerumputan yang tidak aman Iya, ini. itu dia. Dan sengaja itu makanya langsung ada mountain choker ya teman-teman. Biar Afronya overthinking kayak ini ternyata nggak ada orang. Nah, semuanya coba dicek satu Cuma persatu. lain apa Dina, itu apa Dina? Oke, udah minta orang ya. Karena cukup berbahaya dan wave di arah bottom lane sudah mulai bertumpuk. Ini akan menjadi distraksi berikutnya
mungkin juga yang harus dihadapi oleh Navi. Di bawah loh. Iya. Lotnya juga di bawah. Kalau ada Wendy juga. Tapi Nah, ya kan? Ya kan? ya ketahuan. Vladimir juga. Oke, tempat berbeda. Coba lihat ada satu dari Finn tadi dikeluarkan. Tapi masih berhasil langsung dikocek begitu saja. Revitalize langsung dibuka oleh Finn. Mereka bertarung, terpisah, dan cepat hilang. Si Finn masih berhasil menyelamatkan diri. Apa terobot dia langsung dibuka begitu saja. Di belakang tapi Finn masih gagal untuk bisa mendapatkan arah jamur. Tapi setidaknya menggagalkan kepulangan ke arah beberapa player miliki oleh Navi itu sendiri. Menyisakan Nugir dan Mediak didapatkan oleh Nail. Dan sepertinya tanpa Lord, mereka bakal coba untuk mendorong lagi berserta dengan satu super wave minion di arah bottom lane. Oke, melihat dari kejauhan, mereka bersiap untuk bisa menumbangkan base utama dari Navi. Wow,